Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM 2019-2423. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban ujian tengah semester saya mengenai mata kuliah etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu jawabannya, ya karena bisnis di dunia ini merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia, baik individu, sosial, regional, nasional, maupun internasional. Setiap hari jutaan manusia melakukan bisnis sebagai produsen, perantara, maupun sebagai konsumen. Nah, jawaban yang kedua itu mengenai Quran Surat Al-Baqarah. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua itu Quran Surat At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa aisaratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu fardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasikin. Yang artinya itu, katakanlah jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu dan saudara-saudaramu dan istri-istrimu dan keluargamu dan harta kekayaan yang kamu usahakan dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dari Allah, tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, yang ketiga yaitu Quran Surat Fatir ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna alkitaballaha wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Nah, yang keempat yaitu Quran Surat As-Saff ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ayat yang 11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya itu, kamu yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yang kelima yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddun ilaihi wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minal tijaratin wallahu khairur raziqin. Yang artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad dengan berdiri atau berkhutbah, katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Itu jawaban dari nomor 2. Dan jawaban dari nomor 3 yaitu mengenai perbedaan bisnis Islam dan non-Islam. Yang pertama yaitu dari bisnis Islam, kegiatan ekonomi diorientasikan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, non-Islam memotivasi dalam kegiatan berbisnis dan didasari oleh keinginan dunia tanpa memperhatikan akhirat. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Sebaliknya, non-Islam tidak memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haramnya. Yang ketiga,
bisnis Islam benar secara syar'i dalam implementasi. Sebaliknya, non-Islam, proses pemasaran bisnis non-Islam menghalalkan segala cara. Yang keempat, itu proses bisnis syariah selalu didahului akad atau perjanjian. Untuk non-Islam, proses konvensional tidak selalu didahului akad atau perjanjian dalam pelaksanaannya. Terus yang kelima yaitu bisnis Islami tidak hanya benefit saja tetapi juga keridhaan Allah. Sebaliknya untuk non-Islam yaitu bisnis non-Islam tujuannya hanya profit saja. Yang keenam itu kebutuhan bisnis Islam sifatnya terbatas dan segala permintaan masih dipertimbangkan. Terus yang non-Islam, kebutuhan dalam bisnis non-Islam sifatnya tidak terbatas selama ada permintaan akan menyediakan tanpa memikirkan dampak ke depannya. Yang ketujuh, untuk bisnis Islam yaitu proses bisnis Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, non-Islam, proses bisnis konvensional bersumber dari daya pikir manusia. Yang kedelapan, yaitu pelaku bisnis Islam akan menjalankan bisnis yang diperbolehkan. Sebaliknya, bisnis non-Islam hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kesembilan yaitu implementasi bisnis Islam yang dijalankan sudah benar dalam syariat Islam. Untuk yang non-Islam, implementasinya yang dijalankan sudah benar tapi berdasarkan aturan perusahaan. Terus yang ke-10, bisnis Islam, keuntungan yang didapat oleh kedua pelaku bisnis atau sistem bagi hasil. Yang non-Islam, keuntungan yang didapat oleh pelaku bisnis menggunakan sistem suku bunga. Yang ke-11, bisnis Islam ini tidak hanya mencari untung tetapi untuk kelangsungan eksistensi bisnis secara berkelanjutan. Nah, untuk bisnis non-Islam hanya mencari keuntungan untuk kelangsungan eksistensi bisa diurus kebelakangannya. Yang 12, pengelolaan bisnis Islam diniatkan sebagai ibadah muamalah. Untuk bisnis non-Islam, pengelolaannya itu hanya diniatkan kepentingan perusahaannya saja. Yang ke-13, membangun citra baik, nama baik, dihargai dan ikut serta memecahkan masalah. Sebaliknya bisnis non-Islam itu tidak mau tahu ya dalam memecahkan masalah sosial. Intinya perusahaan sendiri itu dalam keadaan baik-baik saja. Yang ke-14 itu mempererat kerjasama antar pebisnis dengan pebisnis lainnya atau saling jujur dalam berbisnis. Sebaliknya bisnis non-Islam ini biasanya hanya mementingkan perusahaan dan tidak mau tahu tentang keberkahan seperti apa. Yang ke-15 yaitu manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Yang bisnis non-Islam di dalam cara memecahkan masalahnya dengan tindakan-tindakannya yang terdahulu ya, atau dengan kata lain didasarkan pada masa lalu. Itu jawaban dari nomor 3. Jawaban dari nomor 4 yaitu mengenai pengertian akad ya. Di sini akad secara bahasa artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Secara istilah bisa diartikan sebagai gabungan atau penyatuan dari penawaran dan penerimaan yang sah sesuai dengan hukum Islam. Itu jawaban dari yang nomor 4. Nah, untuk yang 5 ini adalah mengenai analisis jurnal ya. Yang bahasanya yang pertama itu judulnya analisis etika bisnis syariah. Yang kedua jurnal studi kasus di pasar Lewilang. Yang ketiga volume dan halaman, volume ketiga halaman 40 sampai 51. Yang keempat tahun 2018, penulis Ira Puspitasari, yang mereview Muhammad Soleh tanggal 10 April 2021 ya. Yang ke-8 yaitu hasil penelitiannya. Berdagang menjadi suatu pilihan yang sangat sederhana bagi masyarakat untuk mencari nafkah.
perilaku etis dengan menerapkan nilai-nilai moral dalam aktivitas berdagang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, bahwasanya suatu batasan antara hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, seperti menghalalkan segala cara berupa kecurangan, penipuan, riba, sumpah palsu, menyuap, dan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh lainnya. Hasil penelitian yang diinginkan oleh penulis hanya terletak pada etika bisnisnya saja. Hasil dari penelitian adalah dalam kegiatan produksi, harga manajemen, dan para pedagang sebagian besar sudah menjalankan usahanya sesuai syariat Islam. Itu jawaban dari nomor 5 ya. Untuk jawaban dari nomor 6 yaitu target dalam bisnis memang diperlukan ya, karena sebagai proses pemilihan pasar yang akan dituju oleh sebuah perusahaan dan juga mengevaluasi beberapa menariknya masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu atau beberapa untuk dimasuki. Nah, di sini ada pun macam-macam target dalam bisnis Islam. Yang pertama yaitu target pasar. Target pasar di sini adalah salah satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran perusahaan. Yang kedua yaitu target profit. Target profit di sini adalah target yang profitnya dengan emosi dan tidak mengikuti rencana strategi keluar ya yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu target hasil. Target hasil adalah target dalam kehidupan Anda, baik dalam urusan pribadi maupun pekerjaan. Adalah merupakan milik Anda sendiri dan tanggung jawab Anda sendiri. Dan juga tidak perlu melihat bagaimana kompetitor yang berhasil mencapai targetnya dengan baik, karena itu bukanlah fokus Anda untuk mencapai hasil yang lebih baik. Itu jawaban dari yang nomor 6. Untuk yang nomor 7 itu cara untuk menumbuhkan pertumbuhan perusahaan dengan syariat Islam. Yang pertama itu kegiatannya tidak hanya mementingkan dunia tetapi juga mementingkan akhirat. Yang kedua yaitu pengelolaannya dengan diniatkan untuk beribadah muamalah. Yang ketiga yaitu di dalam perusahaan harus bisa membedakan mana yang halal dan haramnya. Yang keempat yaitu harus bisa membangun citra baik, nama baik perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu mempererat kerjasama antara perusahaan lain dengan sikap jujur dan adil. Yang kedelapan jawabannya yaitu kurangnya disiplin dan prosedur formal. Kedua, ilmu pengetahuan dan manajemen keterampilan yang kurang merata. Terus yang ketiga, kurangnya kemampuan memanfaatkan konsultan. Yang ketiga, menurunnya sumber-sumber keuangan. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Yang kesembilan yaitu jawabannya yang pertama, etika bisnis Islam. Etika Islam bersumber dari prinsip keagamaan Al-Quran dan hadis, dan juga Islam mewajibkan manusia aktif dalam kegiatan muamalah sebagai proses takziah sesuai tuntunan Al-Quran. Yang kedua yaitu etika bisnis barat. Etika bisnis barat ini konsep moral bernuansa pemikiran filsafat yang sangat kental dan lebih mengedepankan keduniawian dan dengan dukungan rasionalitas. Yang ke-10, jawaban yang ke-10 adalah mengenai pengertian social enterprise. Menurut saya sendiri ya, itu adalah ide bisnis yang profit oriented sekaligus social oriented, dan juga bisa diartikan sebagai perusahaan sosial yang tak hanya mencari keuntungan dengan bisnis yang dikembangkan tapi juga membantu lingkungan sosial di sekitarnya. Mungkin itu saja penyampaian jawaban dari saya mengenai UTS ya. Mungkin ada salah atau kata yang kurang benar, mohon dimaklumkan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.